Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya pasti setiap kita luar biasa, amin. Puji Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Kita malam ini berkumpul di tempat kita masing-masing. Itu semua bukan karena kekuatan kita. Itu berkat kasih dan kemurahan Tuhan, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita. Kita bawa pujian kita dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Mari Bapak Ibu sama-sama kita tepuk tangan kita. Kita angkat pujian ini. Kita katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita, Allah yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Kita persiapkan hati kita malam hari ini. Tuhan itu baik bagi setiap kita. Kasih-Nya besar. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Kami nantikan Engkau ya Tuhan. Kami rindukan Engkau dalam hidup kami. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami bersembah Allah kuasa dalam kemuliaan. Kami nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Bersama-sama lebih lagi. Ku nanti Engkau
Sebab ada mujizat dalam hadir-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami. Oh ya Rama ya Sana ya Rama. Haleluya. Ya Rama ya Sana. Haleluya. Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepada-Mu. Sebab Engkau sangat baik. Sebab Engkau sangat baik. Kasih setia-Mu kekal. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Irabaya Sono ya Ralabaya Sono. Biarlah jiwa kami terus memuji Engkau. Hati kami bersuka oleh karena perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan. Irabaya Sono, Irabaya Sono ya Ralabaya Sono. Irabaya Sono ya Namo. Engkau yang bertahta. Oh ya Ralabaya ya Sono. Jesus, oh Jesus. Irabaya Sono ya Ralabaya So. Kami hendak bersyukur. Kami hendak bersyukur. Oh ya Ralabaya Sono ya Ralabaya lewat pujian, lewat penyembahan. Biarlah itu yang menyenangkan hati Tuhan. Oh ya Ralabaya Sama ya Ramaya Rabu Siki namanya Si. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku, sekali lagi kami persembahkan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Malam ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, membawa hidup kami, membawa keluarga kami di hadapan-Mu, mengucap syukur buat hari-hari yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menuntun kami, keluarga-keluarga yang ada
di dalam kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Bahwa kami terus masuk menikmati kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi menikmati berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Terima kasih. Engkau yang menuntun setiap keluarga-keluarga yang beribadah pada malam hari ini Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Kami bawa korban syukur. Ini syukur kami ya Tuhan. Sebagai korban ucapan syukur kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuntun setiap keluarga-keluarga yang ada pada malam hari ini Tuhan. Bawa setiap family altar untuk lebih lagi bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ini syukur kami Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikan. Buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi. Segala pujian, segala hormat, syukur kami hanya bagi-Mu Allah kami. Haleluya, haleluya. Engkau yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika puji-pujian dinaikkan, kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari rumah-rumah terdengar puji-pujian bagi Tuhan.
Dari mulut-mulut setiap keluarga-keluarga terdengar sorak-sorai bagi Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada sampai dengan saat ini. Kami percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Dan Kau masih menuntun kami, umat-Mu yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Buat hadirat-Mu, buat anugerah-Mu, dan buat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang keluar daripada mulut hamba-Mu itu boleh memberkati setiap FA yang ada. Itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap keluarga-keluarga yang mendengarkan ibadah ini dimanapun berada ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Firman-Mu itu yang menguatkan kami hari-hari ini. Firman-Mu itu yang melepaskan setiap kami. Dan firman-Mu itu yang memberkati setiap telinga yang mendengar malam ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kebenaran firman-Mu yang ditabur malam ini. Biarlah kami memiliki hati yang taat, telinga yang mendengar, pikiran yang tunduk akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Nah puji Tuhan, kalau malam hari ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kita yang kita kasihi. Dimanapun saat ini kita berada, mungkin kita ada berada di ruang tamu, di rumah-rumah, atau dimanapun kita berada. Dan saya percaya hadirat Tuhan itu terus melingkupi setiap kita. Nah shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya rindu menyapa untuk kelompok-kelompok FA yang ada, yang malam ini boleh bersama-sama beribadah. Shalom untuk pengurus-pengurus FA, shalom untuk semua jemaat-jemaat FA yang ada, dan shalom untuk keluarga-keluarga yang saat ini beribadah dimanapun berada. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam ini saya rindu mengajak setiap kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, di mana malam ini tema yang saya ambil adalah hidup adalah pilihan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanpa kita sadari dari semenjak kita kecil sampai dengan saat ini, kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Ya, dari kita sudah mulai bisa berjalan, kita sudah mulai berbicara, sampai dengan kita dewasa, mungkin kita yang sudah berkeluarga, kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Mungkin waktu kecil kita pernah memilih antara kita mau minum susu atau mau minum air putih. Ya. Beranjak kita sekolah, kita dipilih. Ya, diperhadapkan pada pilihan apakah kita mau rajin belajar atau kita malah bermalas-malasan untuk belajar. Nah ketika kita sudah dewasa, kita pun masih diperhadapkan pada yang namanya pilihan. Sampai kita berkeluarga menjadi orang tua, nah saya percaya kita diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Terkadang kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang membuat kita menjadi ragu untuk memilih apakah saya harus pilih yang A atau saya harus pilih yang B. Nah malam hari ini Tuhan ingin mengajar setiap kita untuk kita boleh memilih
sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-13, di sana diceritakan bagaimana Abram dan Lot itu kemudian harus diperhadapkan pada satu pilihan. Di sana dicatat bahwasannya ketika para penggembala Abram dan Lot itu menggembalakan kambing domba mereka masing-masing dikarenakan area di mana mereka menggembalakan dombanya terlalu kecil, sehingga Alkitab mencatat terjadi perkelahian antara penggembalanya Abram dan penggembalanya Lot. Nah, ketika terjadi masalah, Abram dan Lot itu kemudian diperhadapkan pada satu pilihan. Di ayat yang ke-9 di dalam Kejadian yang ke-13, Abraham berkata kepada Lot seperti ini, "Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Di ayat yang ke-10 dikatakan, "Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora." Ayat yang ke-11. "Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah." Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terkadang pilihan-pilihan diperhadapkan kepada setiap kita ketika itu muncul masalah. Nah, Lot pada waktu itu dia memilih apa yang dilihat oleh matanya. Lot melayangkan pandangnya ke lembah sungai Yordan. Nah, memang lembah sungai Yordan itu sangat subur dan airnya cukup bagi Lot. Nah, Lot berpikir, wah, ini bagus nih untuk saya tempati. Nah, akhirnya Lot memilih lembah Yordan dan menetap di sana. Nah, tetapi Lot tidak tahu bahwasannya tempat yang dipilih oleh Lot pada akhirnya akan dimusnahkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam ini kita belajar. Terkadang kita memilih suatu pilihan hanya karena kita melihat dengan pandangan mata jasmani kita. Ketika kita melihat keadaan itu kelihatannya baik dan menguntungkan bagi kita, maka kita memilih pilihan itu. Tetapi dengar baik, terkadang pilihan yang kita pilih menurut pandangan mata jasmani kita, itu kadang membuat suatu bencana di depan kita. Di dalam Alkitab diceritakan lain lagi Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus sedang mengunjungi Maria dan Marta. Di dalam kitab Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Diceritakan bagaimana Maria dan Marta mengambil sikap ketika Tuhan menjumpai mereka. Nah, Maria pada saat itu dicatat mengambil sikap untuk duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, apa yang kemudian diambil oleh Marta? Sedangkan Marta itu mengambil sikap untuk sibuk sekali melayani Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan Marta ini adalah salah? Saya mencoba berpikir Bapak Ibu. Pilihan yang diambil oleh Marta pada saat itu, saya berpikir
itu adalah pilihan yang baik dari kacamata saya. Karena wajarlah ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, contohnya, pastilah kita sebagai tuan rumah sibuk untuk melayani tamu-tamu kita. Nah, Marta pada waktu itu karena dia kedatangan Yesus ke rumahnya, Marta sibuk untuk melayani tamu-tamunya. Nah, tetapi bagaimana respon Tuhan dengan pilihan yang diambil oleh kedua wanita ini? Kita lihat di ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawab Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di ayat yang ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pilihan yang kita pilih terkadang menurut kita itu adalah pilihan yang terbaik. Tetapi dengar baik, terkadang pilihan yang kita pilih di mata Tuhan itu bukan merupakan bagian yang terbaik untuk hidup kita. Hidup adalah pilihan, Bapak Ibu. Di tengah-tengah kondisi saat ini pun kita masih harus memilih. Baik di dalam mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, kita pun harus memilih. Saya melihat ketika pemerintah menetapkan peraturan adaptasi kebiasaan baru misalnya, kemudian pemerintah menganjurkan untuk setiap kita menggunakan masker dimanapun berada. Nah, saya melihat banyak orang pun memilih antara memakai masker dan tidak. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang ada di jalanan, di pasar-pasar, ya di tempat-tempat keramaian, nah kita bisa melihat ada orang yang terus memakai masker, ada orang yang tidak peduli tidak memakai masker. Nah, ini pilihan. Ketika kemudian ibadah kita berada di rumah, ini kita juga diperhadapkan pada satu pilihan. Apakah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, atau kita memilih tidak untuk beribadah? Nah, ketika ibadah family altar ini kemudian ditayangkan secara live streaming, di mana FA kemudian tidak boleh untuk sementara waktu berkumpul dengan jemaat anggota FA yang lain. Nah, ini pun pilihan. Apakah kita tetap setia beribadah melalui live streaming, atau kita memilih untuk tidak beribadah secara live streaming? Nah, malam ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengajak setiap kelompok-kelompok FA, keluarga-keluarga Allah yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memilih apa yang Tuhan mau. Kita memilih apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan kita memilih apa yang enak bagi kita, apa yang menguntungkan bagi kita, dan apa yang kira-kira membuat kita itu bisa lebih santai untuk kita pilih. Puji Tuhan, kalau kita sudah bisa melewati sampai dengan saat ini, hampir 6 bulan berjalan, kita boleh beribadah family altar secara live streaming. Dan saya melihat semakin hari antusias dari kelompok-kelompok FA, dari Bapak Ibu keluarga-keluarga yang ada di rumah untuk menyaksikan ibadah FA secara live streaming. Itu luar biasa baiknya. Nah, puji Tuhan,
kita memilih untuk tetap setia beribadah walaupun kita beribadah secara live streaming. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yosua pada saat sebelum mangkat, Yosua pernah memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Pada waktu itu Yosua pernah berkata kepada bangsa Israel seperti ini, Bapak Ibu. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Nah, Yosua mengambil pilihan di kalimat berikutnya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan rahasia lagi kalau Tuhan itu selalu memberikan kepada setiap kita pilihan-pilihan untuk kita pilih di dalam kehidupan ini. Bahkan ketika manusia pertama sekali diciptakan oleh Allah, Allah sendiri pun sudah memberikan pilihan kepada manusia pertama pada waktu itu. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, seluruh pohon yang ada di taman ini, buahnya boleh kamu makan. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berkata, jangan kamu makan. Karena ketika kamu memakannya, Alkitab mencatat, engkau akan mati. Nah, semenjak manusia diciptakan, Allah sendiri sudah memberikan pilihan kepada manusia. Pertanyaannya adalah, malam ini, pilihan apa yang akan kita ambil? Apakah kita memilih untuk diam di tengah-tengah keadaan ini, atau kita memilih untuk terus berbuah? Kita memilih untuk meratapi keadaan ini, atau kita memilih untuk bersukacita di tengah-tengah keadaan yang di hadapan kita? Pilihan akan menentukan arah dan tujuan hidup kita. Pilihan kita malam hari ini akan menentukan tujuan dari hidup kita ke depannya. Saya akan tutup di dalam kitab Ulangan 30 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam ini Tuhan memperhadapkan kepada setiap kita, FA yang ada, keluarga-keluarga yang ada, kita diperhadapkan kehidupan, kematian, berkat atau kutuk. Pilihan ada di tangan setiap kita. Pilihan ada di tangan keluarga-keluarga yang malam ini menyaksikan. Tetapi dengar baik, Tuhan meminta setiap kita untuk memilih kehidupan. Ketika engkau memilih kehidupan, ketika kita memilih kehidupan, ketika keluarga-keluarga kita memilih kehidupan, maka Alkitab mencatat kita akan hidup, baik kita maupun keturunan kita. Haleluya, haleluya. Siapakah kehidupan Bapak Ibu? Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Yesuslah satu-satunya kehidupan yang harus kita pilih di dalam kehidupan ini. Apapun pilihanmu malam ini, dari tempat ini, biarlah setiap kita memilih. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun keadaan kita malam ini, baiklah kita memilih. Sekali Yesus tetap Yesus. Sehingga kita akan memperoleh hidup dan kita akan diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menuntun setiap kami. Ini hidup kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Kami berikan hidup kami ya Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Mari keluarga-keluarga yang ada di rumah, kita angkat pujian ini. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku.
Malam ini di hadapan kami diperhadapkan pilihan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kelompok-kelompok FA yang ada, keluarga-keluarga yang saat ini mengikuti ibadah malam hari ini, setiap kami memilih kehidupan, dan kami percaya ketika kami memilih kehidupan, maka Engkau akan memberikan kami hidup baik untuk kami, maupun untuk keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami memilih untuk terus setia kepadamu ya Yesus. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, kami tetap memilih Engkau ya Tuhan Yesus. Oh, berkat-Mu atas kelompok-kelompok FA yang ada ya Tuhan. Berkat-Mu atas keluarga demi keluarga yang saat ini boleh mengikuti ibadah ini. Berkat-Mu atas suami, atas istri, atas anak-anak, atas orang tua, atas setiap keluarga kami ya Tuhan Yesus. Dan kami memilih untuk kami terus bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi problema kami akan terus memilih, terus bersuka cita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai bangsa kami. Engkau senantiasa menuntun Indonesia. Berkati udara, berkati tanah, berkati air yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Urapi pemerintahan kami dengan pengurapan yang daripada surga. Urapi presiden kami Tuhan. Urapi wakil presiden kami. Urapi pemerintahan kami dari pusat sampai dengan ke daerah. Biarlah tangan Tuhan yang kuat itu menopang pemerintahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mengangkat pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno, beserta dengan Pak Wakil Gembala yang ada. Kami juga mengangkat hamba-Mu di tempat ini, keluar. Buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Ferry Yosua Ginting, beserta dengan 2 staf penggembalaan yang ada. Biarlah Tuhan Kau terus menuntun hamba-hamba-Mu, terus menuntun pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk senantiasa dengar-dengaran akan Tuhan, untuk senantiasa menyatakan kebenaran di dalam segala keadaan, untuk menuntun setiap domba-domba ke padang rumput yang hijau, kepada aliran sungai yang tenang. Berkati istri, berkati anak-anak, berkati setiap keluarga daripada hamba-hamba-Mu. Berkati terus pelayanan daripada hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dari tempat ini juga hamba-Mu berdoa untuk setiap pengurus-pengurus FA yang ada, baik ketua FA, sekretaris, bendahara, penilik-penilik FA yang ada. Hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau yang menguatkan dan meneguhkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di Departemen FA. Terus bangkitkan gairah kami, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di FA Tuhan. Terus bangkitkan roh kami untuk terus menyala-nyala
melayani Tuhan, dan melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu untuk setiap hamba-hamba-Mu. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan daripada setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu juga turun untuk setiap persembahan-persembahan kami malam ini. Biarlah Tuhan, Engkau terus memberkati setiap keluarga demi keluarga. Berkati setiap pekerjaan daripada keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Berkati setiap usaha, berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak. Biarlah setiap keluarga-keluarga pada malam hari ini yang mengikuti ibadah ini boleh senantiasa diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah family altar dan kebaktian tengah minggu kami malam ini. Biarlah Engkau berkenan memberkati setiap kami, memberkati keluarga kami, memberkati setiap orang-orang yang beribadah malam ini Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun kau berada, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Damai, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih darah yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itu yang menyertai kita mulai malam ini. Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, terus bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Normal di tengah situasi pandemi corona, dimulai dari pendisiplinan warga untuk mematuhi protokol pencegahan virus corona. Masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai memakai masker, mengenai cuci tangan. Kementerian Agama juga sudah menerbitkan panduan dengan sejumlah syarat. Teramat baik bagiku. Dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehati dari kami, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemerintah sedang mempersiapkan setiap provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada kecamatan-kecamatan untuk memasuki satu masa yang kita kenal dengan new normal. Gereja Tuhan juga akan berbenah dan akan memasuki new normal, di mana jam ibadah juga akan mengalami perubahan, di mana kalau selama ini kita beribadah 2 jam, maka kali ini dengan new normal yang baru ini kita beribadah hanya 1 jam. Dan saudara, jarak antara ibadah pertama dan ibadah kedua akan ada tenggang waktu selama lebih kurang 1 jam untuk sterilisasi ruangan. Oleh sebab itu, sebelum saudara beribadah, pastikan yang pertama, saudara tidak terlambat di dalam ibadah, karena ibadah kita sangat singkat saudara. Usahakan setengah jam sebelum ibadah, saudara sudah ada di lingkungan gereja, supaya saudara bisa mengikuti semua prosedur dengan baik dan menikmati ibadah dengan baik. Di pintu-pintu gereja juga akan disiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan saudara pastikan saudara mencuci tangan terlebih dahulu sebelum saudara masuk ke dalam gereja. Di pintu gereja akan ada
diakon-diakonis yang akan menyambut saudara, dan mereka akan mengukur suhu tubuh saudara dengan termogan. Nah, apabila saudara memungkinkan untuk beribadah, maka saudara akan diizinkan untuk ikut ibadah. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri. Sebelum nanti saudara ke gereja, pastikan saudara menggunakan masker dari rumah. Namun apabila panas tubuh saudara tinggi, maka saudara akan disarankan untuk beristirahat di rumah, memulihkan imun tubuh saudara, atau bisa juga langsung ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengecek kondisi tubuh saudara lebih baik lagi. Di gereja juga akan diatur jarak-jarak, di mana kursi tidak akan sama lagi, sehingga saudara pastikan semuanya kita nyaman dengan keadaan ini.